semuanya, apa kabar? Waduh, hari Minggu santai-santai ngobrol-ngobrol ya. Kita mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Makasih nih udah lumayan banyak yang bergabung lewat Zoom maupun lewat IG Live. Ayo sambil nunggu yang lain bergabung semuanya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Raffi Ahmad nih, tumben-tumbenan. Tahu sendiri Raffi kan sibuk banget ya. Bisa punya waktu untuk ngobrol bareng tuh asik banget. Jadi buat kalian yang nanti punya pertanyaan juga bisa langsung nanya ya, bisa komen-komen ya. Karena hari ini aku mau nemenin Raffi yang lagi hunting properti baru. Wih, keren banget. Kalau Sultan tuh propertinya nambah mulu emang ya. Coba kita cek Raffi udah ada belum ya? Udah ada belum Raffi nih? Eits, udah ada. Hai. Vi, apa kabar? Hai Kak Eca, apa kabar? Kakak Ersa Mayori yang paling cantik. I love you. Aduh. Emang paling bisa kan ya dia? Kak, lagi ngapain? Raffi sehat, Vi? Alhamdulillah aku sehat nih Kak. Selalu sehat dan sibuk ya. Ini auranya beda nih, kayaknya mau punya anak lagi. Iya, aura nih. Aura bapak-bapak nih tambahnya. Tuh. Aduh, Bentar-bentar, ini kan yang hamil Gigi ya, Vi ya? Tapi aku disuruh hamil juga, katanya biar aku nggak genit-genit, katanya gitu. Gimana Gigi, apa kabar? Rafathar apa kabar? Gigi alhamdulillah, dia udah 4 bulan. Salam buat Kak Ersa. Salam balik. Si Rafathar juga sekarang udah mau 6 tahun. Jadi udah pengen apa ya? Ini naluri kebapaannya udah semakin ada. Jadi kalau misalnya udah lama-lama 2-3 hari gak ketemu anak tuh bawaannya pengen main terus. Jadi lagi menikmati anak, proses-proses sudah mulai dia kan udah gak balita lagi, udah menuju ke atas 5 tahun lah. Jadi pengen punya spend waktu, kasih tempat yang enak, rumah yang juga memiliki lingkungannya juga yang baik lah gitu. Biar pertumbuhannya dia juga semakin bagus. Waduh. Gitu. Dewasa sekali ya Raffi Ahmad ya hari Minggu ini ya. Gila ya gue? Top. Gimana sekarang Gigi hamilnya berapa bulan sih, Vi? Udah 4 bulan. Tapi aneh gitu hamil yang sekarang tuh rada-rada. Gimana kok aneh? Anehnya gimana? Cengeng, nangis mulu. Oh iya, waktu itu pernah lihat nangis nonton drakor ya? Iya. Dia nonton drakor nangis. Terus ngelihat apa yang sedih dikit nangis. Suaminya kalau nggak pulang-pulang nangis. Nangis mulu. Gimana dong, jadi bingung. Ya aku kan keluar kota kayak ini kan aku baru balik dari luar kota gitu. Dia tuh kalau ditinggalin, kenapa sih kerja terus gitu-gitu. Ngidamnya aneh-aneh nggak? Hah? Ngidamnya aneh-aneh nggak? Nggak, kalau ngidam justru nggak ngidam. Kalau yang dulu tuh, kalau yang tahun lalu ngidamnya ajaib, pengen mie di Singapura, pengen. Yang bener. Iya, yang si Rafathar. Kalau yang ini justru dia lebih pengennya di rumah, tidur, nggak ngapa-ngapain. Kalau syuting paling syuting vlog-vlog aja buat Instagram, buat YouTube gitu dia. Yang di rumah-rumah aja ya? Iya. Dengar-dengar katanya abang-abang jajanan sampai ngantri depan rumah, betul? Iya, dia jadi kalau nggak ada kerjaan tuh malam Sabtu, malam Minggu dia panggilin tuh memang dia kan tukang jajan. Martabak kek, sate kek, nasi goreng yang di depan-depan tuh yang pinggir-pinggir jalan udah dipanggilin di rumah. jadi mereka bikin jajanan sendiri gitu. Langsung deh tuh dijajarin semua ya. Nah, terus Raffi, dengar-dengar kan lagi mau nyari properti. Ya. Emang kurang propertinya, bukannya udah banyak banget nih Sultan propertinya? Bukannya gitu. Ya kan sekarang kayak udah mau ada calon dede bayi lagi kan. Kalau misalnya kamar itu kayaknya butuh yang agak gedean gitu loh, Kak. Oke. Butuh yang agak gedean. Terus juga nyari yang memang, ya sebenarnya kan kalau kita beli rumah atau properti yang memang lokasinya bagus itu bagus juga buat investasi ke depan, buat warisan anak-anak. Apalagi sekarang kan kalau misalnya tempat tinggal itu yang paling penting ya kita cari yang lingkungannya bagus, fasilitasnya juga memadai yang udah modern, terus juga lokasi juga strategis, kayak gitu-gitu. Dan karena lingkungan itu paling sekarang karena aku udah jadi bapak nih. Jadi lingkungan itu buat si anak itu sangat mempengaruhi dia juga, gitu, keamanan, gitu-gitulah kurang lebih. Jadi intinya pokoknya mau cari properti baru yang lebih nyaman lagi, apalagi menyambut adanya Rafathar gitu ya, Vi ya? Betul banget. Dan juga ya itu sama Nagita udah nggak boleh lagi tuh beli mobil-mobil gitu, udah nggak boleh. Katanya udahlah kamu tuh ngapain sih sekarang, mendingan ke properti aja yang memang daerahnya tuh worth it banget. Kalau kita memang membeli rumah itu kan bisa jadi investasi juga untuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apalagi kalau memang kita tahu di tempat yang mau kita invest itu daerahnya, prospeknya
udah memang bukan cuman buat perumahan aja, udah kayak Ya. tuh ada tinggal jalan kaki ke rumah sakit, ke mall, restoran, sekolah, dan juga ada kayak garden-gardennya yang jalan-jalannya juga besar kayak begitu. Nah kita udah meniti, udah suruh. Pokoknya semua harus lengkap ya. Apalagi berasa banget nggak sih Vi, semenjak pandemi kan kita kayak dipaksa harus banyak aktivitas di rumah gitu kan. Apalagi awal-awal pandemi. Berasa banget nggak sih pentingnya punya rumah tuh yang nyaman. Iya. Ya, yang bisa multifungsi, nggak cuma buat tempat kita sekedar pulang tidur, tapi bisa kita manfaatin juga buat kerja, bisa spend time sama keluarga. Berasa banget nggak sih betapa pentingnya arti rumah gitu loh di kala pandemi ini? Bener, jadi memang kalau ada yang bilang dulu tuh home sweet home itu bener-bener kerasa banget sekarang. Jadi Baru paham sekarang ya arti home sweet home ya? Jadi kita tuh nggak melulu bukan tanah yang besar atau rumah yang besar. Ternyata sekarang berkembangnya zaman itu udah, kalau orang-orang zaman dulu kan wah kalau rumah yang mereka idam-idamkan tuh berarti kalau orang zaman dulu tuh yang tanah besar, yang rumahnya besar. Tapi halaman gede. Sekarang tuh nggak begitu. Sekarang tuh yang paling penting adalah keamanannya terjangkau, bagus, terus juga lingkungannya baik, bersih. Terus juga memang kita lihat nilai investasinya juga bagus. Jadi rumah itu bukan kecil besarnya, tetapi gimana rumah itu bisa membuat kita, nah kalau sekarang lagi pandemi gini kan kerasa. Kalau kita nggak kemana-mana, kalau misalnya kita keluar dari rumah, hunian kompleksnya enak, tetangganya juga tetangga yang baik gitu loh, yang bisa saling support gitu. Betul, kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar dibutuhkan banget gitu. Gitu. Raffi ini sekarang di BSD ya? Iya. Sama dong. Aku di BSD. Nah, sama, atau gitu kenapa kita nggak live bareng aja ya? Oh di BSD juga ya, sama? BSD juga, sama. Oh. Soalnya baru beli rumah di BSD kan, Raffi? Iya, aku sekarang udah ada beli rumah lah di BSD. Udah mau jadi warga BSD nih bentar lagi ya? Iya, Sinar Maslan aku beli di situ kemarin. Ada. Memang dari dulu sebenarnya nih, ini sejujur-jujurnya nih. Gimana? Dulu itu aku beli rumah itu pertama kali kan tahun 2009. Ini aku cerita beneran nih. Jadi tahun 2009 itu aku udah ke daerah sini, udah ke daerah BSD Sinar Maslan. 2009 udah itu udah lama banget tuh. 2000 udah lama banget. Dan waktu itu Bentar. Waktu itu siapa yang dikunjungin di daerah BSD? Iya dong, 2009 siapa nih yang dituju gitu? Ada dua yang dikunjungi, wanita yang cantik sama tempat tinggal yang cantik. Oke, pinter jawabannya. Tapi, nah itu contohnya, wanita yang cantik itu seiring berjalannya waktu tereliminasi. Rumah kawasan yang bagus tidak tereliminasi, semakin bagus ini Sinar Maslan. Jadi ini pengalaman beneran aku. Jadi waktu itu tahun 2009-2010, aku waktu itu udah keceng-keceng daerah sini lah. Tapi waktu itu aku masih ikut keluarga. Terus aku ngerasain sendiri dari 2009, rumah yang 2009 dulu aku mau beli di daerah Sinar Maslan. Waktu itu harganya tuh masih di bawah 1M lah. Sekarang itu rumah yang dulu 10 tahun yang, ya bukan 10 tahun kayak 11 tahun lah ya. Ya udah lebih lah, udah 12 tahun hampir. Iya, udah segitu harganya tuh udah naiknya udah 4 kali lipat, 5 kali lipat. Dan juga lingkungannya pas aku lihat masih tetap terjaga. Makin bagus lagi, makin lengkap. Masih makin bagus, dan bukan bagus di komplek itunya aja, tetapi di samping-sampingnya tuh tumbuh, semakin modern, semakin lengkap. Setiap komplek itu kan mereka habis bikin yang ini, mereka evaluasi lagi bikin yang komplek lebih bagus lagi. Jadi aku sendiri, makanya akhirnya kemarin tuh sama Gigi aku bilang, belilah akhirnya yang Sinar Mas, aku ada satu di BSD, aku bilang sama Nagita tuh, akhirnya emang kesampaian juga gitu ya. Aku berharap rumah yang aku beli ini bisa jadi legasinya buat Rafathar nanti, dan juga kita beli rumah kan bukan buat setahun 2 tahun kita jual gitu. Enggak, aku beli yang memang bisa buat ditinggal, sama nanti buat sampai kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Aku tinggalin sampai buat anak cucu lah gitu. Sedap. Berarti emang rezekinya mesti beli rumah di Sinar Mas bareng Gigi, Vi. Jangan dulu. Iya, yang dulu nggak jadi. Yang dulu nggak jadi. Nggak jadi deh tuh ya. Tapi tumben banget Raffi bisa diajak live hari ini. Ya,
kebetulan aku juga baru pulang dari Jogja, dari Jogja. Jadi hari Minggu ini memang aku lagi mau ngecek rumah. Rencananya sih pengen nambah lagi, kan nambah anak, nambah properti lagi lah. Nah, nambah properti lagi. Raffi emang kalau nyari properti itu apa sih yang paling penting? Pastinya lokasi strategis. Oke. Terus? Fasilitas keamanan, fasilitas dekat sama mall, dekat sama tempat aktivitas yang baik gitu. Itu kalau deket sama mall kayaknya requestnya Gigi ya? Iya, itu dia repot juga sebenarnya kan setiap weekend habislah uang kita terkuras kan. Tapi nggak apa-apa. Kan tujuannya kerja begitu, Vi. Iya, ya kan? tapi justru ternyata semenjak aku sekarang masuk ke galaksi bapak-bapak, membahagiakan istri itu ternyata rezekinya ada lagi. Jadi sebentar, mohon maaf kok sekarang udah dari 6 tahun yang lalu, anaknya udah 6 tahun, Pak. Iya kan dulu waktu anak bayi kan kita belum merasa bapak-bapak. Gitu. Semenjak anak kita udah 5 tahun ke atas, baru nih merasa bapak-bapak dan ada anak gitu kan suka ngingetin juga. Jadi kan kadang kita nggak mempan sama istri sama anak, kita takut. Gak mempan sama istri, mempannya sama anak. Oke, Raffi ini mumpung live bareng Raffi, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kan kemarin juga udah promo-promo nih, udah ada yang nanya. Sekalian dijawab ya, Vi ya. Siap. Oke, ini pertanyaan dari @indies. AA Rafathar mau punya adik cowok atau cewek? Cowok. Jadi aku sama Rafathar request ke Allahnya cowok. Nah kita tuh requestnya cewek, tapi dapetnya cowok. Cuman kita udah, dia Gigi juga nggak masalah, nggak apa-apa, cewek cowok nggak apa-apa. Jadi ini udah ketahuan nih jenis kelaminnya cowok? Udah cowok. Tahun depan kalau misalnya dikasih lagi langsung kita kejar tayang, langsung cewek gitu. Oh mau lanjut lagi nih habis lahiran? Mau lanjut lagi karena udah apa kan Rafathar tuh jaraknya 5 tahun. Nah yang ini supaya bedanya setahun 2 tahun supaya ini anaknya banyak lah gitu. Karena kan kalau kita misalnya aku ada rezeki beli rumah banyak kan kalau mendingan aku ngasih ke anak-anak gitu kan. Daripada ke anak orang gitu ya? Daripada ke anak orang. Nggak boleh nambah istri sama Nagita suruhnya nambah anak katanya gitu. Ya udah kita bikin anak terus. Kalau perlu bikin 11 Vi, kan baru beli klub bola kan? Bikin ke-11an. Bener, klub bola. Ya siapa tahu nih, aku juga pengen nih kayak aku beli klub bola. Aku tuh pengen atlet-atlet juga mereka nanti aku arahin, mudah-mudahan kalau timnya bagus kan mereka bisa kita arahkan untuk beli rumah untuk masa depannya di Sinar Mas Land, di tempat yang memang lingkungannya baik, karena aku juga pengen pengen kasih dobrakan gitu, atlet-atlet juga lebih bagus, masa depannya lebih sejahtera. Waduh, luar biasa ya, baru dibawa sekali loh Raffi hari ini. Lumayan. Vi lanjut ya, pertanyaan berikutnya nih dari @Aisyah. Raffi Ahmad lebih suka tipe rumah yang kayak gimana dari segi desain dan lingkungannya? Sebenarnya kalau rumah itu sekarang desain itu yang penting sesuai dengan kebutuhan gitu. Apalagi kayak rumah yang bukan kecil ya, rumah yang cukup deh. 100 200, 300 meter luas bangunan ataupun tanah di 150 meter, 200 meter, bangunannya juga 300 itu tuh udah cukup. Tapi kan kita bisa naikin ke atas gitu. Misalnya kita bisa taruh mobil di yang semi basement gitu lah, bukan basement ke bawah tapi di bawah terus kita naik ke atas. Jadi lebih compact tapi sesuai dengan kebutuhan. Itu lebih enak karena rumah yang pas itu layoutnya pas, nggak terlalu besar, nggak jauh-jauh tuh lebih senang, sering banget ketemu keluarganya itu pasti sering. Kalau rumah yang besar bareng kan, gitu ya? Iya, rumah yang besar kan ya susah gitu, jarang ketemu. Kalau kayak gini kita lebih kedengeran suaranya, lebih enak, apa-apa kedengeran, lebih cepat ketemu juga. Oke, itu secara desain, secara lingkungan? Secara lingkungan dari kecil memang aku dibesarkan itu di lingkungan komplek gitu. Jadi waktu itu anak komplek. Aku tuh dari kecil tuh. Jadi gini, waktu aku bayi sampai aku kelas 0 besar lah dulu. Sampai kelas 1 SD lah, tinggalnya tuh di rumah di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan besar. Tapi kan dulu mobilnya belum ramai ya, Vi ya? Nggak kayak sekarang ya? Apa? Zaman dulu mobil belum seramai sekarang dong. Iya, dulu kan aku tinggal tuh di Bandung. Oke. Jadi dulu sempat di Jakarta tuh di daerah Petamburan tuh di pinggir jalan besar, terus pindah di Bandung tuh di salah satu jalanan utama juga di Jalan Supratman, jalanan besar. Jadi waktu aku tinggal di situ tuh nggak punya tetangga, maksudnya tetangganya kan cuman dikit di jalan besar kan kita nggak pernah say hi. Waktu aku kelas 1 SD atau kelas 2 SD sampai aku SMP, aku di Bandung itu tinggal di salah satu
komplek itu dulu. Nah di komplek itu aku senang lingkungan. Kayak misalnya ya aku yang beli di Sinar Maslen itu kan di komplek. Jadi aku tuh pengen si Rafathar itu dia tuh bisa kalau bosen di rumah dia nggak harus keluar. Kalau yang di jalan besar kan keluar tuh jalan raya gitu, udah mepet, udah apalagi sekarang juga kriminal kan takut ya. Tapi kalau kita cuma di komplek dia bisa jalan-jalan, bisa sepedahan, bisa lari, bisa main sama tetangga. Kalau ada taman bermain bisa di situ. Kalaupun keluar komplek dikit ada, kalau udah jadi kota mandiri bisa ke mall. Kalau misalnya amit-amit sakit ada rumah sakit, ada office tempat apa. Jadi udah deh aku tuh udah anak komplek banget sejujurnya. Terus pengen juga Rafathar punya pengalaman yang sama gitu. Karena Nah, iya. seru kan kalau di komplek tuh anak kecil sore-sore abis mandi gitu ya, Betul. seger-seger pada main sepeda, keliling gitu. Betul banget, betul banget. Dan aku waktu kecil itu sering ngecengin tetangga gitu. Jadi biar si Rafathar tuh ngecengin tetangga. Anak tetangga sampai ibunya tetangga. Aduh, tetap. Jadi berarti kalau Raffi tadi pertanyaannya udah terjawab nih ya. Harus yang desainnya pokoknya nggak usah gede-gede, tapi pas dan hangat gitu ya buat keluarga. Sama lingkungannya prefer di komplek. Oke, Iya, tuh @Aisyah itu jawabannya ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari @Francisca WSP1. Pengalaman atau suka duka cari properti idaman keluarga buat Raffi apa nih? Ada nggak pengalaman atau suka dukanya? Terus cara mengatasinya apa? Gini, pengalaman. Jadi saat dulu suka duka ya, namanya juga kan dulu waktu meniti karir kan pasti juga dompet tuh masih pas-pasan, masih tipis. Kadang kita ngelihat harga rumah gitu, aduh harga rumahnya misalnya masih, aduh kayaknya jauh deh dari saldo kita gitu ya. Iya, tapi kan kalau dengan kita sama developer yang seperti Sinar Maslen yang memang dia juga sudah dipercaya dengan bank-bank ternama, jadi kita juga bisa ada dua pilihan, bisa kita cicil bertahap ke developernya, habis itu bisa dilanjutkan ke bank. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga kadang buat waktu aku umur masih berapa, 18 tahun, 19 tahun dulu kan pertama kali beli rumah tuh ya itu, waduh ya pasti kita nyari yang memang kita bisa jangkau dengan cicilan, Jadi kalau kita menyicil tapi kita tahu prospeknya bagus, pasti kita akan mati-matian untuk bisa mendapatkan properti atau rumah yang kita mau. Apalagi udah desainnya cocok, lingkungannya cocok. Kalau dipermudah dengan cicilan ataupun dengan tahapan-tahapan, gimana kita cara mengangsurnya, itu sangat top banget. Kayak Sinar Maslen, aku juga sampai sekarang nih kayak beli rumah gitu di Sinar Maslen, di BSD aku masih ada cicil bertahap, kan kita juga jaga-jaga cash flow, aku aja masih terus nyicil gitu. Itu yang mantep tuh kalau ada cicilan, top. Jadi berarti ini buat yang nonton, yang masih pengen punya properti, pengen punya rumah impian tapi ngerasa kantongnya masih tipis ya, harus semangat. Sultan juga masih nyicil kok, harus semangat gitu. Sultan bohongan. Oke, pertanyaannya kayaknya kita tutup aja ya Vi ya, kita lanjutin. Nah nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya silahkan tulis aja di komen. Cuman aku langsung jadi pengen ngasih rekomendasi nih buat Raffi. Kebetulan kemarin juga udah sempet nanya-nanya ya Vi ya. Kan aku nih dari tahun lalu udah sering kerja sama Sinar Maslen untuk event-eventnya Sinar Maslen. Jadi aku tahu bahwa Sinar Maslen ini punya banyak banget produk-produk yang keren. Nah, kalau tadi Raffi bilang mau nyari properti baru kan ya, Vi ya? Iya, betul. Mendingan sekalian ambil produk Sinar Maslen aja, kan udah di BSD, mampir marketing office. Soalnya produk Sinar Maslen tuh nggak cuma di BSD loh. Oh, emang ada di mana aja? Nah, jadi ini juga informasi buat yang lain, nggak cuma di BSD, nggak cuma di Jakarta ya. Sinar Maslen tuh punya produk di Balikpapan, di Batam ada juga. Terus di Surabaya ada juga. Di kota-kota lain pokoknya banyak deh Vi, Bekasi, Cibubur, pilihannya banyak banget. Wih, top. Ini memang Sinar Maslen ini sultan beneran. Top dia. Banyak ya produknya, terus pilihannya mau desainnya kayak gimana, mau luasannya seperti apa, pilihannya banyak banget. Oke, tapi karena produknya banyak banget kan nggak mungkin kita bahas semua. Kalau tadi kan Raffi bilang yang penting lokasi strategis, fasilitas lengkap, ya nggak sih, akses kemana-mana gampang. Aku punya 3 rekomendasi buat Raffi dari produk-produk Sinar Maslen nih. Kita bisa lihat ada 3 pintu ya di bawah ya. Kita buka satu-satu. Pintu yang pertama. Nah, kita lihat nih rekomendasi buat Raffi Ahmad. Ini namanya Muse Alesia Pool Villa. Kelihatan nggak gambarnya, Vi? Kelihatan dong. Kelihatan ya. Ini bisa kita lihat dari gambarnya, nih konsepnya Mediterranean gini, resort.
ini merupakan Mediterranean Resort pertama. Lokasinya di BSD, Vi, kalau yang ini. Tengah-tengahnya ada kolam renang kan ya tadi. Terus jadi semua kamarnya tuh view-nya kolam renang, communal living gitu bareng-bareng. Jadi kalau Raffi nanti tim Rans mau dipindahin ke situ, nah Itu cakep bisa, nggak? Bener, itu bisa. Iya Bener. kan? Iya bener-bener bisa. Bener itu bisa, bener-bener. Jadi Itu. kerja juga lebih efektif kalau tinggalnya bareng, Iya, ya jadi kan? Nah tadi gambarnya udah ketutup, mungkin buat yang nonton di Zoom atau di IG Live kalau tadi nggak sempat lihat, terus pengen lihat lebih jelas lagi, bisa lihat di e-katalog nih. Jadi Wah, aku Sinar juga pengen Maslen lihat ini itu. punya e-katalog, Vi. Aku tertarik tuh sama yang tadi. Tadi Beneran. ya, oke. Buat Ini aku yang kasih gua- lihat dulu ke yang lain. Nih, kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Ah, Jadi iya, Sinar iya, iya. Maslen tuh punya e-katalog. Lengkap banget nih semua produknya di semua kota ada. Tuh tinggal scroll, nanti pilih kota mana, produknya apa aja. Tuh, soalnya lengkap banget. Kita bisa seolah-olah kayak visit ke show unitnya nih dari e-katalog ini. Cakep ya? Cakep tuh. Cakep ya, nanti silakan langsung aja masuk ke ikatalog.sinarmaslen.com nih buat yang nonton yang penasaran. Ya, oke itu rekomendasi pertama masih di daerah BSD. Tapi ngomong-ngomong Raffi kan warga BSD nih, beli properti di BSD. Yoi. Udah tahu belum ada aplikasi One Smile? Aplikasi apa? One Smile. Oh iya yang One Smile. Tahu? Iya, aku tuh pernah denger cuman kan karena aku tuh agak kurang ya kalau ibu-ibu kan wah cepet nah. Apa sih Kak? Coba dong aku pengen tahu dong. Oke. Biar Jadi lebih jelas. ini nih penting buat Raffi apalagi udah jadi warga BSD. Buat yang lain juga kalau belum tahu, One Smile ini aplikasi yang mempermudah warga BSD. Jadi infonya tuh lengkap banget di sana. Ya. Kalau diinstal bisa langsung install di HP ya Vi ya. Nah Oke. ini di situ bisa bayar IPL, bisa beli tiket, bisa interaksi sama warga BSD lain, terus segala macam info-info tentang BSD ada di situ. Pokoknya memudahkan lah. Jangan lupa nanti langsung diinstal ya, One Smile. One Smile. One Smile, oke. Sambil nunggu Raffi install, kita mau balik lagi tadi yang rekomendasi aku yang pertama tadi loh, Vi. Ya. Muse Alesia Pool Villa. Nah, Aku itu punya aku videonya, kita liatin aja di sini ya. Ya aku tertarik tuh. Oke, Beneran. kita lihat ini dia. Kita lihat Muse Alesia Pool Villa. Nah, gimana tuh Vi? Top, itu kalau tinggal tim bola di situ keren. Cakep ya? Atau enggak? Iya itu cakep tuh. Jadi Itu keren. emang konsepnya communal living gitu, kebayang gak sih semua tim tinggal di situ bareng, pasti lebih efektif juga kan buat kerja. Iya itu juga buat
keluarga juga kalau misalnya itu bagus sih, cakep. Cakep ya? Wah, mukanya udah langsung berbinar-binar mau ngeluarin HP nih, kayaknya mau langsung transfer nih. Oke, tenang Vi, masih ada rekomendasi berikutnya. Nih, ada pintu kedua. Kali ini kita langsung lihat nih rekomendasi kedua dari aku. Lokasinya di Jakarta Selatan, tepatnya di TB Simatupang. Ini adalah Southgate Residence. Udah pernah dengar belum, Vi? Aku udah pernah lihat, cuman pengen lihat yang kayak tadi tuh gambarnya atau nggak yang jelasin sama kayak Eca, jadi lebih apalagi kalau Ersa sama yang jelasin tuh aku semangat jadinya tuh. Nah ini nih pasti Gigi bakal happy banget karena ini konsepnya terintegrasi sama Aeon Mall. Oh, Aeon Mall. Aeon Mall. Wih, top banget dong. Wah, ya ini kan? kita seneng nih ibu-ibu nih, seneng banget nih. Pasti bahagia lah Gigi. Jadi kalau belanja tinggal turun, gak usah keluarin mobil, tinggal keluarin dompet ya kan? Waduh. Iya, Aksesnya pokoknya keren banget, luar biasa. Ini jadi super blok gitu, Vi. Dan rencananya sih katanya bakal launching dalam waktu dekat, ya kan? Dan yang pasti juga di sini aku udah pernah datang ke sana waktu itu, udah pernah lihat langsung, bagus banget dikerjainnya tuh bener-bener total. Terus di gitu areanya juga green gitu loh, asri areanya. Nah kayaknya langsung aja kita akan tayangin videonya karena kita punya videonya juga. Wah. Lihat aja ya. Yuk. Kita lihat aja, ini dia video Southgate. Jadi ternyata Southgate ini merupakan kawasan mixed use development. Super blok gitu loh, antara Aeon Mall, hunian, dan perkantoran terintegrasi. Keren ya? Lokasinya sendiri sangat strategis karena terletak di TB Simatupang, Jakarta Selatan yang dijuluki The Second CBD. Dekat dengan pintu keluar masuk Tol Jor, stasiun komuter line, dan juga halte Transjakarta. Keren banget kan? Nah, Southgate ini memiliki 3 luxury residence tower, yaitu ada Elegance, Prime, dan juga Altuera. Nah, ini dia. Ini yang 2 kamar ya, Kak? Ini yang 2 kamar, ini ada di Tower Elegance, tipe 2 bedrooms dengan luas 103 meter persegi. Ini keren banget ya, karena si tipe 3 bedrooms dari Prime Tower ini memang mempunyai private lift. Private lift ini ya. Iya. Deket kan? Iya, aduh kejatuh. Iya benar. Nah itu kalau Raffi mungkin Itu banget itu tempatnya, deket tol, deket apa, strategis banget. ya itu areanya sih strategis banget. Kalau tadi Raffi mau cari yang lokasinya strategis, apalagi kan pasti mobilitas tinggi kan, Vi, syuting apa, mungkin nanti di sela-sela syuting pengen balik lagi, cocok banget tuh tadi Southgate Residence di Jakarta Selatan, TB Simatupang. Ya kan, terus tadi sempat ngintip juga kan show unitnya. Yang berkesan juga aku pernah di situ ada satu unit yang loft gitu bentuknya, Vi, jadi bertingkat. Atas bawah keren banget, dan Aeon Mall ada di situ keren banget sih. Pasti memudahkan banget belanja kebutuhan, belanja macam-macam ya. Itu penting banget. Oke, itu baru 2 rekomendasi. Lanjut ya Vi ya. Penasaran nih yang ketiga nih. Yang ketiga, oke. Kalau tadi kan kita udah BSD, udah Jakarta Selatan. Sekarang aku punya rekomendasi di kota lain. Di mana? Nih, ada Klaska Residence. Lokasinya di Surabaya. Pasti kan Raffi sering dong Surabaya, event-event Surabaya. Baru dari Surabaya kan? Nah, pengen nggak punya properti di luar kota? Wah, Surabaya juga termasuk yang ini kan mungkin juga bagus. Jadi di situ juga untuk investasi ataupun kita punya rumah tinggal di situ boleh juga tuh rekomendasi. Cakep ya? Oke, kalau gitu nanti kita akan lihat. Aku punya videonya juga, tapi yang pasti Klaska Residence ini lokasinya strategis banget, Vi. Dia tuh di CBD-nya Surabaya. Jadi aksesnya tuh kemana-mana mudah, emang lokasinya bener-bener strategis. Terus deket sama tempat belanja, deket sama sekolah-sekolah, Cakep. perkantoran, rumah sakit gitu. Terus fiturnya juga canggih. Mendingan kita lihat langsung aja videonya ya. Mau. Oke, ini dia Klaska Residence. Saya mempunyai mimpi, tepatnya mimpi kami sebagai sebuah pasangan. Kami memiliki banyak sekali kesamaan. Kesamaan angan, harapan, juga dalam hal merencanakan masa depan. Salah satunya adalah tinggal di sebuah hunian idaman. Di sini, mimpi kami menjadi kenyataan.
Kehadirannya menjadikan rumah ini penuh dengan cinta, keceriaan, dan kebahagiaan. Kami rasanya tak salah memilih rumah masa depan. Kami merasa nyaman karena perangkat teknologi Smart Unit System membantu mempermudah pekerjaan kami. Kecuali yang ini. Tak ada yang lebih hangat dari cinta sebuah keluarga. Saya selalu berusaha memberikan kehangatan dan cinta kepada mereka. Saat saya sedang sibuk bekerja, saya masih bisa mengontrol keadaan rumah melalui perangkat yang telah terintegrasi dengan ponsel saya. Teknologi telah memberikan rasa aman dan nyaman, juga berperan dalam mengontrol penggunaan energi yang efisien untuk kita, anak kita, dan cucu kita di masa depan. Masa depan kami baru saja dimulai bersama Kaska Residence. Saya mempunyai mimpi, tepatnya mimpi kami sebagai sebuah pasangan. Kami memiliki banyak sekali kesamaan angan, harapan, juga dalam hal merencanakan masa depan. Salah satunya adalah tinggal di sebuah hunian idaman. Di sini, mimpi kami menjadi kenyataan. Kehadirannya menjadikan rumah ini penuh dengan cinta, keceriaan, dan kebahagiaan. Kami rasanya tak salah memilih rumah masa depan. Kami merasa nyaman karena perangkat teknologi Smart Unit System membantu mempermudah pekerjaan kami. Kecuali yang ini. Tak ada yang lebih hangat dari cinta sebuah keluarga. Saya selalu berusaha memberikan kehangatan dan cinta kepada mereka. Saat saya sedang sibuk bekerja, saya masih bisa mengontrol keadaan rumah melalui perangkat yang telah terintegrasi dengan ponsel saya. Teknologi telah memberikan rasa aman dan nyaman, juga berperan dalam mengontrol penggunaan energi yang efisien untuk kita, anak kita, dan cucu kita di masa depan. Masa depan kami baru saja dimulai bersama Kaska Residence. Klaska, Wah. Surabaya. Gimana? Rekomendasinya mantep ya? Mantep, Simatupang oke, BSD oke, yang Surabaya oke. Wah, bagus semuanya. Beli semua dong nih, Sultan. Ya, boleh sih nanti aku. Karena nggak bisa keuangan pegang Nagita nih, bukan pegang aku. Vi, tapi beneran deh kan Raffi tadi bilang gitu kan, kalau beli properti kita harus manfaatin banget nih segala promo-promo yang ada. Ya nggak sih? Bener, Nah, bener. ini kebetulan ada program Wish for Home. Udah pernah denger kan? Wish for Home. WFH. Iya dong. Iya kan? Jadi ini ada program Wish for Home dari Sinar Maslen. Nah kebetulan bulan ini adalah bulan terakhir untuk periode 1. Ini kalau periode 1 artinya keringanannya makin besar nih Vi. Berarti kesempatan untuk mendapatkan keringanan yang paling gede itu ya sampai akhir bulan ini. Ini mesti dimanfaatkan ya bener-bener karena kalau bulan depan udah masuk periode berikutnya keringanannya pasti nggak akan sebesar sekarang gitu. Ya udah aku juga deh mau ngasih voucher. Hah? Iya. Kalau happy gitu ya, kalau Sultan happy langsung bagi-bagi voucher. Iya. Aku mau coba menjadi Sultan BSD. Waduh, Aku mau... bentar. Vi, tapi ntar dulu. Mau ngingetin dulu, selain tadi keringanan terbesar juga ada insentif. PPN dari pemerintah tuh. Wih, cakep nggak? Cakep, udah pokoknya deh. Pokoknya memang paling cakep dah sekarang juga. Jadi aku. belinya bulan ini ya? Iya, bulan pokoknya ini. aku juga kayaknya abis ini kita live begini kayaknya nanti aku mau langsung tanya-tanya deh, kalau perlu aku mau langsung ke Marketing office? Yoi, langsung. Langsung belanja. Tadi mau bagi voucher apa? Nih, aku mau bagi voucher ini nih.
voucher diskon puluhan juta, ada 20 juta. Ini lihat, dari aku 10 juta, dari Ersa Mayori 10 juta, dari 20 juta. Kita kasih gift voucher buat aduh katanya Sultan, voucher aja patungan gimana sih? ya, namanya juga Sultan bohongan. Jadi yang hari ini memang mau beli, kita kasih diskon. Kita kasih diskon voucher 20 juta. Wah luar biasa nih, double-double nih untungnya. Udah program WFH, bener. ya kan? Dimanfaatin akhir bulan dapat voucher lagi dari Sultan Raffi Ahmad. Nah Sultan pokoknya BSD. kalau kalian nggak beli hari ini ya, ini lihat voucher ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini buat gua nih, kalau nggak makanya beli. Kalau nggak ini buat aku nih. Sama beneran makanya beli ini. Ini ada gift voucher dari aku dan juga kakak Ersa Mayori. Dan juga ini aku mau ngasih lagi buat yang pada aktif followers-followersnya Rans, Raffi Ahmad Nagita 1717. Kita mau kasih saldo elektronik jutaan rupiah buat 200 pendaftar pertama. Oke, berarti 200 yang udah ngedaftar untuk nonton IG Live kita ini dapat saldo uang elektronik ya? Betul dong. Widih, selamat buat yang dapat hadiah. Ini Sultan luar biasa nih bagi-bagi ya. Salah. Tapi nanti kita juga masih ada mau bagi-bagi itu ya, Vi ya. Buat 5 orang yang bergabung. Kita undi aja. Kita undi nanti ada hadiah juga saldo uang elektronik dengan total Rp500.000. Tapi Vi, sebelum ngundi, ini tuh banyak pertanyaan yang masuk, boleh nggak dijawab lagi? Boleh. Karena kan tadi kita cuma 3 pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan, kenapa AA Raffi cari properti di Sinarmas Land? Apa daya tariknya? Nah itu salah satunya tuh yang ada di jidat tuh. Ya kan? karena aku bener-bener kalau di Sinarmas Land ini, aku tuh udah, ini salah satunya yang di BSD itu menjadi bukti nyata. Dari waktu aku tahun 2009, aku dulu kan belum berjodoh lah beli di sini. Tapi sampai sekarang itu samping-sampingnya berkembang, maksudnya harga kalau kita, ya rumah secondnya maksudnya kalau kita mau jual lagi juga tetap terjaga dengan harga yang bagus. Kalau kita tinggalin juga bener-bener juga lingkungannya bagus. Jadi memang nggak ada ruginya kita beli di Sinarmas Land di BSD. Aku sendiri juga ngomong begini karena aku sudah menjadi warga BSD dan aku sudah menjadi warga Sinarmas Land. Sampai itu kan kemarin aku udah beli rumah. Sekarang juga mau cari rumah lagi. Sampai kemarin itu aku udah ngobrol sama pihak Sinarmas Land. Kalau perlu tuh aku mau cari office, mau bangun Rans Tower tuh di sini. Aku udah ngobrol kemarin, tapi ya lagi pitching lah tanahnya lah di mana yang cocok. Karena Sinarmas Land itu pas aku ngobrol sama semua direksinya, itu pelebarannya wah gila sampai berapa ratus hektar. Jadi sampai ke depannya itu akan terus jadi akan terus berkembang. Terus berkembang. Investasinya nih prospeknya oke nih ke depan ya. Bener, aku ngomong gini karena aku udah bener-bener ketemu dari marketing office sampai udah ngobrol sama direksinya semuanya bener-bener wah nggak nyesel lah kalau kita di sini. Makanya aku juga harga itu ya kalian tinggal pilih lah sesuai dengan kantong kalian ya. Tapi juga dengan cicilan-cicilannya juga mereka bisa mempermudah kita apapun itu, yang penting tinggal kitanya juga berusaha lah. Kalau cicilan ya semampunya kita, tapi nggak akan rugi deh, percaya sama gua. Nggak akan nyesel, justru nyesel kalau nggak beli kayak Raffi. Coba beli dari dulu ya. Iya itu ya coba 2009-2010 aku beli 10 rumah, aku udah jadi real sultan. Wah. Coba, cuman ya nggak apa-apa lah. Jadi mumpung ada kesempatannya sekarang, dimanfaatin jangan sampai nyesel lagi. Betul. Gitu. Vi, ini kan jadi warga BSD. Suka duka tinggal di BSD apa sih? Jadi ya kalau nggak, sebenarnya tergantung dengan penyesuaian. Karena nih gara-gara work from home, semuanya kan kita minimalisir bisa kerja itu dioptimalkan, dimaksimalkan dengan waktu-waktu yang memang ada work from home ya kita bisa Zoom, bisa apa. Dulu mungkin karena aku dulu tinggalnya di daerah selatan, di daerah sana gitu. Ke arah sini kan wah jauh-jauh itu sebenarnya karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita mau udah tinggal di sini, udah ada properti di sini, ternyata semuanya ada di sini ya kita nggak usah kemana-mana ya kecuali keadaan tertentu ya sama aja kalau kita mau tinggal di mana juga ya Jakarta kan semuanya juga macet, ada jam-jamnya lah. Kita yang penting udah tahu jam-jamnya, mau keluar kantor jam berapa, mau pulang jam berapa. Tapi kalau kita udah tahu di BSD Sinarmas ya terutama yang di BSD ya karena aku di BSD ya. Sinarmas Land di BSD ini semuanya ada,
kita mau ngapa-ngapain juga karena kemarin kita udah setahun lebih nih gara-gara COVID kita Harus banyak di rumah. meminimize. Tapi juga kita work from home ya semuanya udah bisa dijangkau dan ya di BSD mah enak tinggal keluar komplek juga udah tempat restoran banyak, ini banyak jadi nggak usah pusing. Itu beneran aku lagi kalau perlu tuh mau bikin Rans Tower di Sinar Maslen lagi nyari. Amin, didoain ya. Top. Luar biasa cita-citanya ya. Nah ini pertanyaan lagi nih Vi, nggak apa-apa ya, tapi aku nggak kebaca, maaf ini pertanyaan dari siapa nggak kebaca, sorry ya. Ini pertanyaan berikutnya, AA Raffi mau tanya cara bonding sama Rafathar, sama anak-anak gimana? Kalau Pasti aku kan tuh sibuk Vi, pergi pagi pulang pagi gitu nggak sih? iya, tapi aku sama Rafat ya tergantung sih sebagai bapak ya kita harus tahu lah gimana cara bonding sama istri, cara bonding sama anak. Kita kan punya trik-triknya gitu. Maksudnya sama istri meskipun aku tuh meskipun waktunya nggak banyak, tapi aku tuh selalu mengutamakan quality time-nya gitu. Jadi sama istri ada quality time-nya, sama Rafathar meskipun kalau hari biasa justru aku ketemu dia malah kalau hari biasa ya ketemunya ya gara-gara Rafathar sekolah di rumah sih jadi sering ketemu lah, tapi kan paling cuma sejam 2 jam, tapi bisa deket banget ya. Itulah yang penting sebagai suami, sebagai ayah kita harus tahu trik bagaimana. Kita kan pasti beda cara men-treat istri kita, cara men-treat anak kita. Jadi harus pinter-pinternya. Kalau istri kan ya kita kasih surprise kecil. Widih. Kalau sama anak ya ada waktu kosong ya kitanya harus masuk di lingkungan anak, main game sama dia. Kitanya berusaha jadi anak kecil aja main sama dia gitu. Pokoknya yang penting waktu yang ada dimaksimalin, quality-nya bukan quantity-nya gitu ya. Betul. Nah kalau Rafathar tuh suka ngambek nggak Vi? Ini kan lo punya adik lagi, cemburu nggak dia? Dia nggak cemburu, dia sayang banget justru. Dia tahu katanya kalau mama tuh jangan capek-capek, dia ciumin perut ibunya gitu. Dia tahu kayak misalnya, mah ini dong mau minum, misalnya mau minum jeruk. Nanti Rafathar bilang, udah Pah aja kasihan mama kan lagi hamil gitu. Tapi dia suka caper gitu, kadang suka caper tuh dianya juga pengen diperhatiin. Jadi manja yang nggak jelas gitu sih Rafathar ya. Tapi dia sayang banget sama adik yang di perutnya itu. Jadi semangat nunggu adek, tapi di sisi lain juga kayak nggak mau perhatiannya lepas gitu kali ya. Iya betul. Waduh. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi boleh ya Vi ya? Boleh. AA Rafathar cita-citanya mau jadi apa? Apa mau jadi artis juga? Nah, Kayak berubah-berubah papa tuh. mamanya? Tadinya itu dia cita-citanya nggak mau jadi artis, maunya jadi orang biasa. Terus tiba-tiba pengen jadi dokter. Terus kemarin mau jadi artis, terus nggak mau lagi. Terus sekarang ditanya mau jadi apa? Mau jadi Raffi Ahmad. Wah, itu paling bener jawabannya. Udah, itu aja deh. Spesifik jadi Raffi Ahmad. Padahal dia bingung jadi Raffi Ahmad tuh. Salah, nak. Oke, nggak apa-apa dong. Ya kan berarti kan dia ngelihat bapaknya nih sosok yang diidolakan. Iya, justru karena sekarang anaknya udah terucap dari bibir Rafathar pengen jadi Raffi Ahmad, makanya hidup saya sekarang udah bener, kelakuannya bener-benerin. Karena malu sama anak kalau kelakuan kita nggak bener. Ya jadi pengingat ya, jadi motivasi bagus. nih ya kan. Gitu, Kalau dari Raffi sendiri harapannya Rafathar jadi apa sih? Sebenarnya aku sama Nagita sih, karena aku tuh dibesarkan di keluarga yang bebas, yang penting tanggung jawab, gimana bisa bertanggung jawab, jujur, sama jadi apa aja yang paling penting bisa jadi top level di apa karir yang kita pilih gitu. Oke, apapun itu yang penting bisa jadi yang terbaik. Betul. Bermanfaat gitu ya. Oke, ini kayaknya ada satu pertanyaan terakhir boleh ya Vi ya? Boleh dong. Satu pertanyaan terakhir, apa waktu udah habis? Soalnya kita masih harus bagi-bagi door prize nih. Bagi-bagi door prize. Bagi-bagi door prize. Oke, satu pertanyaan. Oh ini Iya. juga aku penasaran sih, udah nyiapin nama anak belum? Hah? Udah nyiapin nama anak belum? Belum. Yang cowok? Belum Belum nih. ya? Apa Sinar Mas Ahmad gitu bisa jadi anaknya. Bisa aja nih, bisa bener. Nih gue masih nyari kenapa nih? Gue masih nyari nih. Masih Mungkin nyari ya? Kalau ada masukan boleh. Boleh kalau ada masukan. nanti Habisnya dibagi- nama Sinar Mas tuh bawa hoki bener kan, dia bersinar dan menjadi emas. Waduh, Itu bener kan juga. nama itu bener-bener doa. Wah ini beneran nih Rans Tower jadi nih di Jadi BSD gua nih ya. Oke, ini tetep loh vouchernya ada di Jidat. Iya. Ayo buat yang mau transaksi hari ini manfaatin tuh vouchernya dari Raffi. Karena kalau nggak dipakai, Raffi mau borong semua buat belanja hari ini ya Vi ya. Masih banyak tuh. Masih banyak. Oke, kita seperti yang udah dijanjikan mau ngundi door prize. Kita punya 5 hadiah saldo uang elektronik.
Tapi kali ini kita mau undi, Vi. Jadi ada spin wheel-nya. Nah, seru Ya, ini. seru ya buat semua yang udah bergabung. Langsung aja kita akan undi yang pertama. Silakan spin wheel-nya diputar. Siapa nih yang beruntung? Stop. Oke. Kebaca nggak nih ya namanya? Kita lihat. Yes. Ini dia Gabriela Kurniawan. Selamat ya. Selamat. Dapat 500.000. Bukan, 500 buat 5 pemenang. Iya kan maksudnya belum selesai 500.000 buat 5 pemenang, jadi kamu 100.000 gitu. Benar. Kecuali Raffi mau nambahin, boleh ya kan? Set, biar orang 100.000 maksudnya kan kita Oh, berbagi gitu. lebih baik. Ya. Biar rata oke. kita bagi 5 ya. Siap. Baru 1, Vi. Berarti kita undi. Sekarang Raffi dia yang muter. Aku putar 500.000 buat 5 orang pemenang. Ini dia. Cia. Stop. Siapa yang beruntung? Bayu Bondan Bagus Nur Rohman. Wah, namanya panjang banget. Wah, ini gua rasa bagi 5 nih. Namanya banyak. Bagus, Bayu. Nur sama Rohman ya kan? Semoga itu 1 nama bukan 5 nama. Selamat dapat 100.000 lagi. Yes, nanti pokoknya saldo uang elektroniknya bakal langsung dikirim sama tim Sinar Maslen. Oke, Langsung. kita undi lagi buat yang ketiga. Undi. Siapa yang beruntung kali ini? 3, 2, 1, kita stop. Dan yang beruntung adalah Riko. Ini namanya irit nih, Vi. Riko. Nah, selamat buat Riko. Masih ada 2 voucher lagi, Raffi undi lagi. Kita undi lagi, kita putar 3, 2, 1. Piu. Yang beruntung adalah ya, Raini Ramadian Pohan. Oh, siap. Kamu dapat 100.000 lagi dan terakhir. Yes, terakhir kita undi 100.000 rupiah saldo uang elektronik. Kita putar spin wheel-nya. Dan yang beruntung adalah Nicoline. Nicoline apa Nicoline? Ini mendadak bule loh langsung ya. Nicoline, congratulations. 100.000 ke mana? Yeah. Oke, selamat untuk para pemenang door prize. Nanti silakan dicek-cek ya saldo uang elektroniknya sudah bertambah tentunya. Thank you juga nih buat semua yang udah bergabung. Tadi Raffi bilang ya untuk 200 followers Raffi akan ada hadiah saldo uang elektronik juga ya, Vi ya. Benar. Ya, yang dan juga jangan lupa beli sekarang. Kalau beli sekarang nih ada voucher 20 juta buat beli properti yang sekarang nih. Ini untuk yang untuk transaksi hari ini, Vi. Iya, transaksi hari ini ya. Ya, tapi Wish for Home-nya masih bisa sampai akhir bulan ini. Ini Yes. akhir periode 1 biar dapat keringanan yang paling gede sama ada insentif PPN dari pemerintah ya. Siap. Pertanyaannya nih sekarang buat Raffi, jadinya mau beli yang mana? Aku kayaknya mau langsung ke marketing office nih. Mau lihat langsung aja ya? Mau langsung. Masih galau nih antara yang tadi di Ya, BSD, iya. Surabaya apa Jakarta Selatan? Bisa oke semua. Ini udah pasti aku tag ya. Maaf ya buat penonton, ini buat saya karena saya beli hari ini. Satu, jadi yang lain saya siapin buat kalian. Pokoknya aku mau ke marketing sekarang nih. Satu udah nempel tuh ya di jidat ya? Yoi. Oke, apa beli semua aja kali, Vi? Kalau beli semua, karena sekarang ini duit dari digital runs tuh bagi 2 sama Nagita, jadi aku harus persetujuan dia. Jadi ya, jadi harus nanti aku ngomong. Tapi kalau Gigi mah udah percaya lah sama Sinar Maslen. Aku aja kemarin waktu beli yang di BSD itu langsung. Oh iya? Langsung nggak, aku datang beneran nih. Aku datang. Lihat show unit dong? Langsung lihat show unit, langsung DP, udah nggak sumpah. Jadi Oh iya? udah ini lakunya cepet banget. Oh iya bener. Lagunya cepet banget. Vi, tau nggak? Kan aku suka MC buat Sinar Mas ya. Emang barang itu lakunya gila banget. Parah. Pernah nih ya sekali ya, sampai aku harus ngundi karena yang mau beli banyak. Iya. Ini tuh tinggal 1. Betul. Itu bener-bener deh. Jadi jangan bener. disia-siakan waktunya, langsung ke marketing office nih ya berarti habis ini ya. Langsung aku mau ke sana. Mau ikut nggak?
Waduh, masalahnya nanti kalau tergoda pengen beli duitnya nggak ada, Vi. Iya, langsung telepon suami. Oh iya, iya. Oke, ya udah pokoknya nanti janjian kalau mau lihat-lihat lagi di BSD, janjian sama Gigi juga ya. Siap. Sip, Raffi thank you banget udah ngeluangin Thank you, waktu Caca. buat ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih. Sehat terus, Gigi juga sehat terus, hamilnya lancar, persalinannya lancar, makin lengkap kebahagiaannya sama Rafathar juga ya. Siap, pokoknya jadi tetangganya sama Rans lah di BSD ya. Siap, nanti kita tetanggaan di BSD ya. Sip. Terima kasih juga buat semua yang udah bergabung di IG Live, yang udah bergabung via Zoom. Mudah-mudahan sehat semua ya. Selamat menikmati akhir pekan. Dah, thank you Afi. Terima kasih Kak.